Saudara yang terkasih, tahukah saudara apa itu rumah Allah? Dan bagaimana diam di rumah Allah? Apa itu manusia doa? Temukan jawabannya sesaat lagi. Ya, saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayatnya yang kelima sampai dengan ke-8 dikatakan, "Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion." Amin, puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, tahukah saudara arti dari berbahagialah orang yang diam di rumahmu? Ini bukan berarti bahwa kita diam di gereja saja dan tidak usah bekerja. Bukan, diam di rumah Allah artinya adalah hidup sebagai rumah Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita dan berbagai macam persoalan kita harus tetap hidup sebagai rumah Allah. Kehidupan yang demikianlah yang akan menjadi puji-pujian yang harum, yang menyenangkan hati Allah Bapa. Hidup sebagai rumah Allah. Nah, apakah itu rumah Allah? Firman Tuhan di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7 dikatakan, "Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Berarti rumah Allah adalah rumah doa. Hidup sebagai rumah Allah berarti hidup sebagai orang yang berdoa. Karena rumah Allah adalah rumah doa, berarti kita harus hidup sebagai manusia doa. Nah, bagaimana hidup sebagai manusia doa? Apa itu manusia doa? Manusia doa adalah manusia yang dalam pengalaman hidupnya selalu mengambil Kristus sebagai kekuatannya, selalu mengambil Kristus sebagai kehidupannya, jalan hidupnya, selalu mengambil Kristus sebagai kasihnya, sebagai kesabarannya. Manusia doa adalah manusia yang selalu menerapkan Kristus dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Tahukah saudara bahwa Kristus harus terekspresi melalui segala sesuatu yang kita lakukan? Kita harus memiliki Kristus sebagai pengalaman hidup kita. Kita harus mengambil Kristus sebagai segala sesuatu dalam hidup kita. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 17 dikatakan, "Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia." Jika kita lihat kehidupan Daud, kenapa Allah bisa sangat berkenan kepada Daud? Jawabannya adalah karena Daud adalah seorang yang selalu mengambil Allah ke dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Daud adalah seorang manusia doa. Di tengah-tengah kesibukannya, baik sebelum dia menjadi raja maupun setelah dia menjadi raja, Daud selalu menerapkan Allah ke dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Ketika dia melihat gunung batu, dia bisa melihat Allah di situ dan berkata, "Ya Allah, Engkaulah gunung batuku." Ketika dia melihat kota yang dikelilingi dengan benteng yang kuat, dia pun bisa melihat Allah di situ dan berkata, "Ya Allah, Engkaulah kota bentengku." Dia menerapkan Allah sebagai kota bentengnya. Di tengah masalah dia tidak berkata, "Ya Allah, berikanlah aku perisai untuk menghadapi musuh." Tidak, tetapi lebih dalam lagi dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah perisaiku. Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah keselamatanku." Dia tidak fokus pada apa yang dapat Allah berikan atau Allah lakukan, tetapi dia fokus kepada pribadi Allah itu sendiri. Dia menjadikan pribadi Allah itu sebagai segala sesuatu yang dia butuhkan dan dia inginkan. Asal ada Allah, asal memiliki Allah, maka semuanya cukup, maka akhirnya pasti akan menang. Daud juga adalah seorang yang menyandang nama Allah dalam hidupnya. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45 dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.'"
Amin. Puji Tuhan. Ya, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa Daud adalah seorang yang menyandang nama Allah dalam kehidupannya. Dibuktikan ketika dia mendatangi Goliat, dia berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Karena Daud menyandang nama Allah, dengan begitu dia juga menyandang kuasa Allah. Dia juga menyandang kekuatan Allah. Daud menjadi salah satu tokoh di dalam Alkitab di mana melalui kehidupannya akhirnya Allah mendapatkan jalan untuk bisa menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya di muka bumi. Melalui kehidupan Daud juga akhirnya Allah Bapa mendapatkan jalan untuk bisa melangkah dari suatu zaman ke zaman berikutnya. Hari ini kita yang adalah tubuh Kristus, kita juga menyandang nama Allah yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita yang adalah gerejanya, kita yang adalah rumah Allah, bait Roh Kudus. Allah Bapa menghendaki supaya kita memiliki kehidupan yang demikian. Kehidupan di mana melalui kehidupan kita, akhirnya Kristus mendapatkan jalan untuk bisa melangkah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Dari suatu lawatan ke lawatan berikutnya. Dari suatu tuaian ke tuaian berikutnya. Allah Bapa menghendaki supaya melalui kehidupan kita, akhirnya Kristus mendapatkan jalan untuk bisa melangkah dari suatu gerakan ke gerakan berikutnya. Maukah kita memiliki kehidupan yang demikian? Bahkan lebih dalam lagi, kita yang adalah mempelai Kristus, Allah Bapa menghendaki supaya melalui kehidupan kita, akhirnya Kristus mendapatkan jalan untuk kedatangannya kembali yang kedua kali. Oh, semoga kita senantiasa dipenuhi pengalaman akan Kristus setiap waktu, setiap hari. Sehingga kita dapat berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya mengajak kita semua yang mendengar dan percaya berita ini. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kita adalah mempelai Kristus. Ayo, yang jatuh kita bangkit lagi, yang lemah kita kuat lagi, yang bersungguh-sungguh mari lebih bersungguh-sungguh lagi. Apapun masalah kita sekarang, jangan mundur, tetaplah berjalan dan ambil Kristus sebagai segala sesuatu dalam hidup kita. Dan sadarilah, Kristus membutuhkan Anda karena Anda adalah tubuhnya. Kita semua adalah tubuh Kristus dan Kristus hanya mau terekspresi melalui tubuhnya. Yang adalah kita semua yang percaya di dalam Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.